Bagaimana jika sebuah negara yang ingin demokrasi tiba-tiba dikuasai oleh militer? Itulah yang terjadi pada Myanmar di tahun 2021 yang memicu demonstrasi besar, konflik berkepanjangan, serta krisis kemanusiaan. Di tengah kekacauan tersebut, berbagai aktor mulai bergerak, mulai dari pemerintah, ASEAN, masyarakat sipil, hingga media internasional. Lalu, seberapa efektif upaya mereka dalam menciptakan perdamaian? Mari kita analisis menggunakan perspektif multitrack diplomasi. Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai multi-track diplomasi dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar pasca kudeta militer pada tahun 2021. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai track-track dalam multi-track diplomasi, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana latar belakang konflik Myanmar bisa terjadi. Jadi, sebelum tahun 2021, Myanmar sedang mengalami proses transisi politik dari pemerintah yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh militer menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Meskipun pemerintah sipil mulai memiliki peran dalam politik Myanmar, militer atau Tatmadaw masih memiliki pengaruh yang sangat kuat, terutama dalam bidang keamanan dan pemerintahan. Kudeta tersebut kemudian memicu berbagai reaksi dari masyarakat Myanmar, muncul demonstrasi besar-besaran, gerakan Civil Disobedience Movement atau CDM, serta meningkatnya konflik antara junta militer dengan kelompok yang menolak pemerintahan militer. Jadi, krisis Myanmar tidak hanya menjadi persoalan politik, tetapi juga berkembang menjadi konflik keamanan dan kemanusiaan yang melibatkan banyak pihak. Nah, untuk melihat bagaimana upaya penyelesaian konflik ini dilakukan, kami menggunakan konsep multi-track diplomasi. Konsep ini itu menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilibatkan juga berbagai aktor lain seperti masyarakat sipil, aktivis, mediator, dan juga para media. Nah, salah satu peristiwa penting sebelum terjadinya krisis adalah pemilu Myanmar pada tahun 2020. Dalam pemilu tersebut, Partai National League for Democracy atau NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi berhasil memenangkan mayoritas suara. Namun, hasil pemilu tersebut ditolak oleh pihak militer Tatmadaw menuduh adanya kecurangan dalam proses pemilu dan mempertanyakan hasil kemenangan NLD. Setelah situasi tersebut kemudian menjadi puncaknya, itu pada tahun 2021 di tanggal 1 Februari, Myanmar melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan. Setelah kudeta terjadi, beberapa pemimpin politik itu ditahan dan militer membentuk pemerintah baru melalui State Administration Council atau SAC. Nah, tadi sudah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan krisis Myanmar pada tahun 2021. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai multi track diplomasi pada track pertama yaitu diplomasi officially. Di mana di sini diplomasi dilakukan secara resmi oleh aktor-aktor yang memiliki kewenangan politik seperti pemerintah dan pemimpin negara. Nah, dalam konflik Myanmar pasca kudeta pada tanggal 1 Februari 2021, track pertama ini melibatkan dua pihak, yaitu Tentara Myanmar yaitu Tatmadaw dan National Unity Government. Nah, kedua pihak ini berusaha untuk mencari legitimasi politik yang di dalam negeri maupun ke internasional. Nah, di sisi lain, aktor-aktor negara lain berusaha untuk berdialog dan berdiplomasi untuk mencari solusi atas krisis ini. Namun, efektivitas track pertama di Myanmar ini masih sangat terbatas karena adanya perbedaan kepentingan yang mendasar antara kedua belah pihak, di mana junta militer berusaha mempertahankan kekuasaan yang diperoleh melalui kudeta, sedangkan National Unity Government menuntut pemulihan hasil pemilu pada tahun 2020 dan kembalinya pemerintahan sipil yang demokratis.
Rendahnya kepercayaan antara pihak, meningkatnya kekerasan, serta penolakan junta terhadap berbagai tuntutan internasional menjadi hambatan utama dalam proses dialog politik ini. Akibatnya, hingga saat ini trek pertama ini belum menghasilkan penyelesaian konflik yang berkelanjutan, meskipun tetap menjadi jalur resmi yang penting dalam upaya perdamaian Myanmar. Nah, kami melihat ada salah satu aktor penting yang terlibat dalam penyelesaian konflik di Myanmar, yaitu ASEAN, sebagai organisasi regional terbesar di Asia Tenggara. Memang, ASEAN ini merupakan organisasi antar pemerintahan, tetapi kami memandang bahwa ASEAN ini lebih menekankan nilai-nilai track kedua dari multi-track diplomacy, karena mereka lebih menekankan dialog, mediasi, dan juga aksi non-konfrontatif yang lebih dekat dengan track kedua dari multi-track diplomasi. Salah satu peran penting yang dilakukan ASEAN dalam penyelesaian konflik tersebut adalah mengadakan pertemuan pada tahun 2021, yang mana hasil dari pertemuan tersebut mendapatkan 5-point konsensus. Setelah memahami konflik Myanmar melalui track yang pertama, sekarang kami akan membahas menurut sudut pandang dari track yang kedua. Track ini berfokus pada peran dari aktor non-pemerintahan seperti mediator, organisasi regional, dan juga aktor profesional yang dapat membantu proses dialog untuk mencapai perdamaian dari suatu konflik. Setelah membahas berbagai upaya diplomasi dan mediasi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam respon krisis Myanmar, penting untuk dipahami bahwa proses penyelesaian konflik tidak hanya melibatkan pemerintah dan organisasi internasional. Dalam perspektif multi-track diplomasi, masyarakat sipil juga memiliki peran penting melalui track 4, yaitu private citizen. Track 4 atau private citizen merujuk pada keterlibatan masyarakat biasa dalam mendorong perubahan sosial dan memperjuangkan perdamaian. Dalam kasus Myanmar, peran masyarakat sipil semakin terlihat setelah terjadinya kudeta militer pada 1 Februari 2021. Salah satu bentuk perlawanan masyarakat yang paling menonjol adalah munculnya Civil Disobedience Movement atau CDM. Gerakan ini awalnya dipelopori oleh tenaga kesehatan, kemudian diikuti oleh guru, pegawai negeri, mahasiswa, pekerja bank, serta berbagai lapisan masyarakat lainnya. Mereka melakukan aksi mogok kerja dan menolak bekerja di bawah pemerintahan junta militer sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan. Selain itu, gerakan mahasiswa dan para aktivis juga menjadi bagian penting dari masyarakat sipil di Myanmar. Menurut laporan Human Rights Watch, demonstrasi damai berlangsung di berbagai kota seperti Yangon dan Mandalay, dengan tujuan menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan para tahanan politik. Aksi-aksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi korban konflik, tetapi juga berperan sebagai aktor yang memperjuangkan perubahan politik. Peran masyarakat sipil juga didukung oleh berbagai organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan Assistance Association for Political Prisoners atau AAPP. Organisasi-organisasi tersebut berkontribusi dalam mendokumentasikan pelanggaran HAM, menyebarkan informasi kepada masyarakat internasional, serta memberikan advokasi bagi para korban konflik. Nah, jika dianalisis menggunakan kerangka multi-track diplomasi dari Diamond dan McDonald, keterlibatan masyarakat sipil melalui Civil Disobedience Movement, gerakan mahasiswa, aktivis, dan organisasi HAM menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam menjaga semangat demokrasi dan menarik perhatian komunitas internasional terhadap krisis Myanmar. Namun, pengaruh track 4 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat kuatnya kontrol junta militer dan berlanjutnya konflik bersenjata di Myanmar. Meskipun demikian, keberadaan masyarakat sipil tetap menjadi salah satu elemen penting dalam upaya mendorong
terciptanya perdamaian dan pemulihan demokrasi di Myanmar. Saya akan menjelaskan track 9 yaitu media. Dalam konsep ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga dapat mempengaruhi opini publik, menarik perhatian dunia internasional, bahkan memberikan tekanan kepada pihak yang berkonflik. Peran media terlihat sangat jelas dalam krisis Myanmar setelah kudeta militer pada tanggal 1 Februari 2021. Sesaat setelah kudeta terjadi, junta militer Myanmar langsung membatasi akses informasi. Berdasarkan dari data NetBlocks, konektivitas internet di Myanmar turun drastis. Kemudian Facebook, Instagram, WhatsApp diblokir. Bahkan pada awal Februari 2021, Myanmar mengalami pemadaman internet hampir total selama sekitar 30 jam. Namun, masyarakat Myanmar tidak tinggal diam. Banyak warga menggunakan VPN untuk tetap mengakses internet dan media sosial. Facebook, Twitter, TikTok, dan Telegram kemudian dimanfaatkan untuk membagikan informasi, mendokumentasikan tindakan kekerasan aparat, serta mengorganisasi aksi protes dan gerakan pembangkangan sipil. Selain itu, media independen dan para jurnalis juga memainkan peran penting dalam menyampaikan kondisi Myanmar kepada dunia. Meskipun menghadapi tekanan besar, berbagai media tetap melaporkan perkembangan situasi. Menurut Reporters Without Borders, lebih dari 100 jurnalis ditangkap dalam 1 tahun pertama setelah kudeta. Sementara beberapa media independen kehilangan izin operasi dan terpaksa bekerja dari luar negeri. Liputan dari media internasional seperti BBC, Reuters, dan Al Jazeera membuat krisis Myanmar terus mendapat perhatian global. Tagar seperti What's Happening in Myanmar juga sempat menjadi tren internasional dan membantu meningkatkan tekanan publik terhadap junta militer. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Myanmar, Track 9 berperan sebagai pengeras suara bagi masyarakat yang terdampak konflik. Media berhasil membawa suara rakyat Myanmar ke tingkat internasional. Namun, media saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik. Upaya perdamaian tetap membutuhkan kerjasama dengan jalur diplomasi lainnya. Nah, setelah sebelumnya membahas peran masyarakat sipil dalam menghadapi krisis Myanmar, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peran aktivis perdamaian dan dukungan pendanaan dalam perspektif multi-track diplomasi. Dalam konsep multi-track diplomasi, track 6 atau KIS aktivis menjelaskan bagaimana kelompok aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan sosial memiliki peran dalam mendorong perdamaian serta memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak konflik. Dalam kasus Myanmar, setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 2021, berbagai kelompok aktivis mulai bergerak untuk menolak pemerintahan militer dan menyuarakan tuntutan demokrasi. Salah satu bentuk gerakan tersebut adalah melalui Civil Disobedience Movement atau CDM yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, tenaga kesehatan, pegawai pemerintah, dan aktivis. Selain melakukan aksi penolakan terhadap junta militer, aktivis dan organisasi hak asasi manusia juga berperan dalam mendokumentasikan berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik berlangsung. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat internasional untuk meningkatkan perhatian global terhadap kondisi Myanmar serta mendorong adanya tindakan dari pihak luar. Nah, selain aktivisme, terdapat juga track 8 atau funding yang memiliki peran dalam mendukung proses penanganan konflik melalui bantuan finansial. Track 8 menunjukkan bahwa dukungan dana dari berbagai pihak dapat membantu masyarakat yang terdampak konflik dan mendukung kegiatan kemanusiaan. Dalam kasus Myanmar, berbagai organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, dan pihak donor memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti bantuan makanan, layanan kesehatan, perlindungan bagi pengungsi, serta dukungan bagi kelompok yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik. Pendanaan tersebut juga membantu organisasi lokal agar dapat menjalankan program bantuan di wilayah konflik yang terdampak. Namun, pelaksanaan aktivisme dan bantuan pendanaan juga menghadapi berbagai tantangan. Para aktivis sering menghadapi ancaman keamanan, penangkapan, serta pembatasan kebebasan berpendapat dari pihak militer. Sementara itu, distribusi bantuan juga mengalami hambatan karena kondisi keamanan yang tidak stabil dan adanya pembatasan akses ke beberapa wilayah.
Jadi, melalui track 6 dan track 8, kita bisa melihat bahwa upaya penyelesaian konflik Myanmar tidak hanya dilakukan melalui jalur politik formal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil serta dukungan sumber daya agar masyarakat dapat perlindungan selama konflik berlangsung. Kesimpulannya, konflik Myanmar menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat bergantung pada diplomasi pemerintah saja. Keterlibatan berbagai aktor melalui pendekatan multi-track diplomasi menjadi penting untuk menjaga peluang perdamaian, meningkatkan perhatian internasional, dan membantu masyarakat yang terdampak konflik. Meskipun hingga saat ini perdamaian yang berkelanjutan masih belum tercapai. Track yang paling berpengaruh dalam kasus ini adalah track 3 oleh masyarakat sipil dan track 6 oleh media. Gerakan masyarakat sipil berhasil mempertahankan tuntutan demokrasi dan menolak legitimasi pemerintahan militer. Sedangkan media internasional berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai pelanggaran HAM dan kondisi kemanusiaan di Myanmar, sehingga mendorong tekanan internasional terhadap junta. Namun, upaya perdamaian masih menghadapi berbagai hambatan, seperti dominasi militer dalam politik Myanmar, rendahnya kepercayaan antara pihak yang bertikai, keterbatasan ASEAN dalam memberikan tekanan yang efektif, serta keterlibatan berbagai kelompok bersenjata dalam konflik. Implementasi multi-track diplomasi belum berhasil mengakhiri konflik di Myanmar. Upaya dialog politik masih terhambat oleh sikap junta militer yang mempertahankan kekuasaannya. Sementara, mediasi ASEAN belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, peran masyarakat sipil dan media terbukti cukup berpengaruh dalam menjaga perhatian dunia internasional terhadap situasi Myanmar. Bantuan kemanusiaan dari berbagai organisasi internasional juga membantu mengurangi dampak konflik bagi masyarakat sipil. Dalam konflik Myanmar pasca kudeta 2021, berbagai jalur dalam multi-track diplomasi telah digunakan untuk mendorong penyelesaian konflik. Pada tingkat resmi, junta militer dan National Unity Government atau NUG menjadi aktor utama dalam proses politik. ASEAN juga berupaya melakukan mediasi melalui 5-point consensus. Selain itu, masyarakat sipil, aktivis demokrasi, media internasional, serta organisasi kemanusiaan turut berperan dalam memberikan tekanan ke politik dan membantu masyarakat yang terdampak konflik.